Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Baik, langsung saja kita lanjutkan pengajian yang kemarin. Kita masuk pada pasal ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Zalamtu sunnata man ahya dhulama ila anistakat qadamahu durra min warami. Aku telah menzalimi sunnah orang yang telah menghidupkan ibadah malam hari sampai kedua kakinya mengeluh sakit karena membengkak. Ini adalah ungkapan yang bentuk seperti yang saya jelaskan kemarin, yaitu sikap merendahkan diri dari Syekh Imam Al-Busiri. Rasulullah itu memang luar biasa. Beliau kalau beribadah itu sampai kaki-kakinya bengkak. Ketika beribadah malam, sholat itu sepanjang malam sehingga kaki-kakinya bengkak. Jadi waktunya banyak digunakan untuk ibadah sholat ini. Wasabda min sahwaban aksya'ahu wa tawa tahtal hijarati kashan mutrafal adami. Ia ikat perutnya dengan serban jika terasa terlalu lapar, dan ia lipat di dalamnya sebuah batu halus untuk mengganjal perutnya. Jadi Rasulullah itu karena begitu cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dilakukan dengan ibadah-ibadah dengan hanya berharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ditanyakan kepada beliau, "Ya Rasulullah, engkau kan sudah maksum, sudah diampuni dosa-dosa kamu yang lalu dan yang akan datang. Kenapa kamu terus beribadah?" Maka Rasulullah menjawab, "Apakah aku termasuk hamba yang sudah bersyukur?" Jadi itu semata-mata dilakukan karena cinta kepada Allah dan harapan untuk meraih ridha Allah sepenuhnya, yaitu menjadi hamba yang senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan kepada Allah. Wa rawadathu jibalu sulmu min dahabin an nafsihi fa'araha ayyama syamami. Gunung-gunung merayu menawarkan dirinya untuk menjadi emas, tapi ia memperlihatkan cita-cita yang tinggi yang lebih dari itu. Sampai gunung-gunung pun merayu. Kamu jangan terus beribadah, wahai Rasulullah. Apa yang kamu inginkan? Andaikan saya jadi emas untuk kamu miliki. Tapi Rasulullah ternyata mempunyai cita-cita yang lebih tinggi, seperti yang saya sampaikan di depan tadi, yaitu untuk menggapai cinta Allah dan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dengan terus bersyukur dan tidak merasa cukup untuk bersyukur. Wa akadat sirtuhu fiha daruratuhu inna darurata la ta'antu ala isumi. Maaf, saya ulangi. Wa akadat zuhduhu fiha daruratuhu inna darurata la ta'antu ala
isom. Kehidupan yang terlihat dengan penderitaan telah memperkokoh kesulitannya dari hawa nafsu. Karena penderitaan tidaklah dapat menghancurkan benteng yang menahan hawa nafsu. Mungkin di antara salah satu kita untuk bisa mengendalikan hawa nafsu itu yaitu dengan riyadhah, yang di situ ada penderitaan, ya. Harus bangun malam, harus sholat, harus ada upaya dan jerih payah. Jadi tidak enak-enakan, tidur-tiduran terus, bermalas-malasan. Maka ada usaha yang di situ butuh upaya dengan sungguh-sungguh, dengan keras, yang bisa dikatakanlah siap untuk prihatin, misalnya orang Jawa itu prihatin, melakukan semuanya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai kesulitan, untuk bisa mengendalikan hawa nafsu. Maka fatad'u ila dunya daruratan lallahu lam tukhrajid dunya minal adami. Bagaimana ujian penderitaan dapat mengajak seseorang untuk memilih dunia? Karena kalau bukan untuk ujian, tidaklah dunia akan diciptakan dari asalnya yang tidak ada. Jadi apa yang ada di dunia ini semuanya adalah ujian-ujian Allah untuk kita semuanya, ujian Allah untuk semua manusia. Maka bagi orang-orang yang telah zuhud, andai disuruh pilih dunia atau akhirat, maka pilihannya adalah akhirat itu lebih utama. Muhammadun sayyidul kaunaini wassaqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami. Muhammad SAW adalah penghulu dua alam, dunia dan akhirat, penghulu jin dan manusia, penghulu dua golongan dari bangsa Arab dan Ajam. Bangsa Ajam itu bangsa selain Arab, ya. Jadi Nabi Muhammad itu untuk seluruh umat di jagat raya ini, tidak pandang suku, ras atau golongan, tidak pandang bangsa. Jadi untuk seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Nabi al-amiruna fala ahadun abarra fi qawlila minhu wala na'ami. Nabi kami adalah pemerintah kebaikan dan pencegah kemungkaran. Maka tidak ada seseorang pun yang lebih baik dalam mengucapkan tidak atau iya dari beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hali minal ahwali muqtahami. Beliau adalah kekasih tercinta yang sangat diharapkan syafaatnya untuk menyelamatkan dari segala rasa takut yang menghinakan. Jadi Rasulullah SAW itu bagi kita semua umat Islam di dunia semuanya berharap sekali dengan syafaatnya, baik ketika kita di dunia ini hingga kelak kita nanti di akhirat. Semoga kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Ta'ala fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi. Beliau SAW mengajak kepada Allah. Maka barang siapa yang berpegang teguh dengan ajarannya, berarti ia telah berpegang teguh dengan tali yang kokoh yang tidak akan terputus.
wa'tasimu bihablillahi wa la tafarraqu. Di antaranya kita berpegang teguh kepada tali Allah dan tidak berpecah belah, yaitu kita berpegang teguh kepada ajaran Rasulullah SAW, sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ketika kita berpegang teguh dengan tali itu, maka insya Allah kita akan dapatkan tali itu sangat kuat dan tidak akan pernah putus. Artinya apa? Kita akan selamat sampai tujuan nanti, yaitu kehidupan yang abadi di akhirat dengan selamat. Allahumma amin. Faqad nabiyyina fi khalqi wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmi wala karami. Beliau SAW adalah melebihi para nabi yang lain, baik ciptaannya, tubuhnya maupun budi pekertinya, dan tidak dapat disamai baik ilmunya maupun kemuliaannya. Jadi kalau orang mensifati Rasulullah itu indah segalanya dari penciptaannya, akhlaknya. Makanya orang merindukan untuk bisa berjumpa dengan Rasulullah walaupun dalam mimpinya. Termasuk kita, semoga kita bisa atau layak, pantas untuk melihat keindahan Rasulullah SAW. Wa kulluhum Rasulillahi multasimun hurfan minal bahri aw rasfan minad diyami. Semua para nabi memohon seciduk ilmu dari lautan ilmu. Rasulullah SAW, atau memohon seteguk ilmu beliau yang melimpah bagikan air hujan. Jadi ilmu Allah itu ibarat laut, kemudian itu sebagai tintanya digunakan untuk menulis ilmunya Allah, maka sungguh akan habis isi lautan itu dengan ilmunya Allah, tidak pernah habis. Itu Allah yang memiliki ilmu semuanya. Adapun Nabi itu bagikan samudra, itu lautan, itu ilmunya. Kalau kita mungkin cuma di ujung pena yang kita celupkan di lautan itu, jadi air yang tersisa di atas pena yang kita celupkan di tinta sebesar lautan itu. Jadi kita sedikit sekali ilmu kita, dan kita berharap samudra ilmu dari Rasulullah SAW yang Allah telah karuniakan kepada Rasulullah SAW. Allah yang maha alim, yang mempunyai ilmu yang maha luas, yang telah menurunkan kepada Nabi Muhammad, kita mendapatkan berkah ilmunya meskipun sedikit demi sedikit. Wawaqifuna ladaihi inda haddihim wawaqifuna ladaihi inda haddihim min muqtatil ilmi aw min saklatil hikami. Mereka sama berdiri di sisi Nabi SAW sesuai dengan kedudukan masing-masing untuk meneguk setetes ilmu atau menerima seuntai mutiara kata. Jadi sama kita semuanya di sini berharap lautan ilmu dari Rasulullah SAW. Fahwal ladhi tamma ma'nahu wa suratuhu summa astafahu habiban bari'un nasami. Beliaulah Nabi yang telah sempurna jiwa dan raganya, kemudian dipilih oleh Allah, Tuhan pencipta makhluk, sebagai kekasihnya. Jadi manusia yang paling sempurna atau insanul kamil itu ya Rasulullah. Insan kamil itu Nabi Muhammad SAW.
munazzahun an sadiqin fi mahasinihi wa jawharul husni fihi ghairu munqasimi. Segala kebaikannya tiada duanya, sehingga permata keindahan yang ada padanya belum pernah dimiliki siapapun. Jadi keindahan Rasulullah, kesempurnaan akhlak Rasulullah itu jika dibandingkan dengan kita ini umatnya yang akhir-akhir ini, itu sangat jauh. Khusus saya sendiri sangat jauh, karena kita mungkin banyak tidak tahu atau belum mengamalkan apa yang Rasulullah perintahkan, apa yang Rasulullah larang. Belum banyak melakukan sunnah-sunnahnya, sedikit sekali apa yang kita lakukan. Ta'ma ada'tu ta'ma ta'adhu nasara fi nabiyihim wa kulli ma syi'ta madhan fihi waqtakimi. Janganlah engkau tiru pengakuan orang-orang Nasrani terhadap Nabi mereka, namun tetap pujilah dan nyatakanlah keindahan Nabi Muhammad SAW dengan sesuka hatimu. Fansub ila dhatihi ma syi'ta min syarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min idami. Pujilah kemuliaan sesuka hatimu sesuai dengan zatnya, dan pujilah segala keagungan sesuka hatimu sesuai dengan derajatnya. Kita sudah selayaknya memuji-muji dan mengagungkan Rasulullah SAW melalui bacaan-bacaan salawat, maulid kepada Rasulullah SAW. Fa inna fadla Rasulillahi laisa lahu khattun fayuriba anhu natikun bifami. Sesungguhnya kelebihan Rasulullah SAW tiadalah batasnya, sehingga seseorang senang sekali mengungkap kelebihan beliau dengan keindahan bahasanya. Maka banyak dari orang-orang soleh itu yang mewujudkan luapan cintanya kepada Rasulullah SAW dengan pujian-pujian, salawat. Ya, di antaranya yang kita baca saat ini, ya, Maulid Al-Burdah ini, ya, atau syair-syair dalam kitab Al-Burdah ini. Launa sabat qadruhu ayatuhu idaman ahyasmuhu khina yud'a dari sarrimami. Andai kata tanda-tanda kenabian disesuaikan dengan keagungan derajatnya, maka jika dipanggil namanya akan dapat menghidupkan tulang-tulang yang rapuh. Lam yamtahinna bima ta'yal uqulu bihi hirsan alaina falam nartab walam nahimi. Kami belum bimbang dengan segala ajaran yang bisa diterima akal, karena beliau sangatlah mengharapkan keselamatan kami, dan kami tidak pernah ragu atau cemas. Rasulullah itu yang sangat perhatian kepada umatnya, ya, sehingga beliau sampai menjelang wafatnya yang diucapkan adalah umati, umatku, ya. Jadi nasib umatnya itu yang selalu ada di pikiran beliau Rasulullah SAW, mengharapkan umatnya semuanya selamat. Ayat wara fahmu maknahu falaysa yura liqurbi wal ba'di minhu ghurmun fakhimi. Makhluk tidak sanggup lagi memahami arti kesempurnaan derajat Nabi SAW, sehingga tiadalah terlihat orang yang jauh atau yang dekat dengan beliau melainkan tercengang mengaguminya. Jadi kita sebagai umat Rasulullah SAW mestinya tidak ada yang patut atau pantas kita kagumi di dunia ini kecuali hanya Rasulullah SAW. Tidak ada yang pantas dan patut kita kagumi di dunia ini kecuali hanya Rasulullah SAW, Nabi kita, Nabi yang kita cintai.
kasyamsi tabharul ainaini min bu'udin suhiratan wa tukillu tarfa min anami. Laksana matahari yang tampak kecil di mata dari kejauhan, namun cahayanya mampu menyilaukan mata yang memandangnya. Wa kaifa yudriku fid dunya haqiqatahu qaumun yamun tasallau anhu bil khulumi. Bagaimana akan dapat mencapai hakikat Nabi Muhammad SAW di dunia ini? Orang-orang yang suka tidur dan hanyut dalam impian. Kalau kita ingin meraih menggapai samudra kebaikan dari Rasulullah SAW, hakikat Rasulullah SAW, maka ya kita jalan satu-satunya pertama adalah mencintainya dan suka dengan sunnah-sunnahnya, kemudian mencintai kisah-kisahnya, maulid-maulidnya, dan banyak membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Itulah yang mungkin upaya yang bisa kita lakukan untuk menggapai samudra kebaikan, keindahan hakikat Nabi Muhammad SAW. Wa nablaghu ilmi fihi annahu basarun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Sebatas pengetahuan, memang beliau SAW adalah orang manusia biasa, namun beliau adalah sebaik-baik makhluk Allah seluruhnya. Muhammadun basar wa kal basari bal huwa kal yaqutil bainal basari. Jadi Nabi Muhammad itu manusia biasa, tetapi tidak seperti manusia biasa. Ibaratnya mutiara yang berada di tengah bebatuan itu ya. Nabi Muhammad itu mutiara, batu-batu kerikil, batu-batu yang tidak berguna itu manusia selain Nabi Muhammad. Ibaratnya gitu. Wa qur'an atar-rusul kiramu biha fa inna matasallat min nurihi bihi. Segala tanda-tanda kerasulannya telah diberitakan oleh Rasul-Rasul dahulu yang mulia. Hal ini membuktikan bahwa mereka ada hubungan dengan Nur Muhammad SAW. Jadi semua yang ada di dunia ini, yang tercipta di dunia ini, para nabi, bumi dan seantero jagat raya ini, itu berkat nur Nabi Muhammad SAW, tercipta berkat nur Rasulullah SAW. Kalau bukan karena berkat nur Rasulullah SAW, nur Muhammad SAW, maka semuanya itu tidak akan mungkin tercipta. Fa inna ma tasallat min nurihi bihim fa innahu shamsu fadlin hum kawakibuha. Fa innahu shamsu fadlin hum kawakibuha yudhirna anwarahu lin-nasi fid dunya. Sesungguhnya beliau SAW adalah matahari keutamaan, sedangkan para rasul terdahulu adalah bintang-bintang yang mengelilinginya. Mereka menampakkan sinar-sinarnya di tengah-tengah manusia yang berada dalam kegelapan. Itu ibaratnya seperti itu. Akrim bi khalqi nabiyyin zanahu khuluqun bil husni mustamirin bil bisri muttasimi. Alangkah mulia diri Nabi Muhammad SAW yang telah dihiasi dengan perangai yang terpuji dan tersimpan di dalamnya segala kebaikan. Adapun tandanya adalah muka yang berseri-seri. Jadi wajah atau muka Rasulullah itu tabasam, selalu berseri-seri, tersenyum ya, atau muttasim, berseri-seri. Sifatnya yang terpuji dan tampilan fisik mukanya itu berseri-seri, murah senyum. Kazahri fi tarafi wal badri fi syarafi wal bahri fi karami wal bahri fi himami.
Keindahannya bagaikan bunga, kemuliaannya bagaikan bulan purnama, kemurahannya bagaikan lautan, dan cita-citanya sepanjang masa. Masya Allah, ya, luar biasa. Keindahannya tidak tertandingi, kemuliaannya tidak tertandingi, kemurahannya tidak ada yang bandingi, dan cita-citanya itu ya lamanya tidak ada yang bandingi di dunia ini. Meskipun tidak untuk dibandingkan, tetapi Rasulullah itu memang sangat sempurna sekali. Ka'annahu fardun fil jannatihi fi askarin hina talqahu fi hashami. Beliau SAW adalah satu-satunya manusia agung yang gagah berani memimpin pasukan ketika berhadapan dengan musuh. Ka'annama lu'lu'ul maknunu fi sudafin min ma'dini mantikin minhu wa mubtasami. Bagaikan mutiara yang tersimpan di dalam rumah karang, lalu dirangkai dengan durat tampak berharga, yaitu tutur kata yang lembut dan wajah yang penuh dengan senyum. Lati baya'dilu turban dama a'damuhu tuba limun tasyikin minhu wa multasimi. Tiada keharuman yang dapat menandingi semerbaknya tanah atau daging yang melindungi tulang-tulang beliau Rasulullah SAW. Maka beruntunglah bagi orang yang pernah menghirup dan mencium keharumannya. Jadi kita bisa menjadi umatnya Rasulullah SAW itulah sangat beruntung sekali. Kita harus bersyukur. Jadi umatnya saja bersyukur. Apalagi kita bisa belajar bersama tentang Rasulullah, belajar melalui maulid, melalui sejarah Nabi Muhammad SAW, mengikuti ajarannya, mempelajari sunnah-sunnahnya, hadis-hadisnya, sehingga kita hidup berada di alam ini bersama dengan ajaran Rasulullah SAW. Semoga dengan kehidupan kita yang di alam Rasulullah SAW ini, kita termasuk orang yang menghirup bagian-bagian orang yang bisa menghirup dan mencium keharumannya. Meskipun secara fisik atau zahir kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW, akan tetapi kita bisa mencium rasa harumnya, bau harumnya, keindahannya, bisa menyaksikan keindahannya melalui surah nubuwah, melalui maulid, melalui cerita-cerita orang saleh yang bisa kita percayai. Maka kita patut untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, yaitu kita menjadi umat Rasulullah SAW dan betul-betul menjadi umatnya Rasulullah SAW, sehingga kita kelak di akhirat dikumpulkan di bawah bendera Rasulullah SAW, dikumpulkan bersama Rasulullah SAW dan umat-umatnya yang lain di bawah benderanya. Amin Allahumma amin. Demikian pengajian pada kali ini. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.